Halo, perkenalkan nama saya Salma Salsabila. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Firdaus. Hai, perkenalkan nama saya Sumiati. Hai, perkenalkan nama saya Susanti. Hai, perkenalkan nama saya Tesya Nurcahyani. Hai, perkenalkan saya Oki Sukiawati. Perkenalkan nama saya Wisnu Saputra. Halo teman-teman semua, di sini kelompok 6 mau memaparkan materi tentang pengendalian manajemen nih. Pada penasaran nggak? Kalau gitu, yuk tonton sampai habis. Check this out. Baik, sebelum kita mengetahui definisi pengendalian manajemen, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi pengendalian. Menurut R.P. Strong, pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Yang kedua ada menurut Harold Kohns, pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara. Yang terakhir ada dari G.R. Terry, pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Selanjutnya definisi manajemen. Menurut G.R. Terry menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Yang kedua ada menurut Harold Kohns dan Cyril O'Donnell menyatakan bahwa manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian, manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian. Yang terakhir ada menurut Henry Fayol menyatakan bahwa manajemen mengandung gagasan 5 fungsi utama, yakni merancang, mengorganisasi, memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan. Setelah kita mengetahui definisi pengendalian dan definisi manajemen, selanjutnya yaitu pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah proses di mana manajemen mempengaruhi anggota organisasi untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Aktivitasnya meliputi yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada koordinasi, yang ketiga ada komunikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima mengambil keputusan, dan yang terakhir mempengaruhi. Nah, di sini ada kerangka implementasi strategi atau mekanisme penerapan strategi yang fokus utama pengendalian manajemen ada pada pelaksanaan strategi atau eksekusi itu sendiri yang merupakan salah satu alat dalam implementasi strategi. Alat lainnya adalah struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, dan kultur. Struktur organisasi meliputi peran spesifik dalam organisasi, hubungan pelaporan, dan pembagian tanggung jawab. Sedangkan manajemen sumber daya manusia adalah proses seleksi, pelatihan, evaluasi, promosi, dan penghentian karyawan untuk membangun keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi untuk mengimplementasikan strategi. Variabel lain adalah kultur, mencakup norma, kepercayaan, perilaku yang secara implisit atau eksplisit digunakan untuk melandasi segala keputusan manajemen. Jadi, agar strategi bisa menghasilkan kinerja yang terbaik, maka alat seperti struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, kultur, dan pengendalian manajemen harus dirancang secara harmonis. Nah, yang terakhir ada interactive control, yaitu pengendalian hari ini untuk strategi masa depan. Maksudnya, sistem pengendalian manajemen membantu manajer menggerakkan organisasi ke sasaran strategik, sedangkan pengendalian manajemen berfokus pada implementasi strategi. Dalam industri yang di lingkungannya bergerak cepat, maka pengendalian manajemen dapat memberikan dasar untuk menentukan strategi baru, terutama menyangkut dimensi non-finansial.
seperti kualitas produk, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, ketepatan waktu pengiriman, dan moral karyawan. Berikutnya merupakan penjelasan tentang pentingnya pengendalian. Yang pertama, membantu mencapai tujuan dari organisasi. Proses pengendalian adalah proses mengawasi dan mengawasi hasil implementasi dari suatu rencana organisasi. Dengan adanya controlling, dapat membantu menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin ada, dan selanjutnya dapat diatasi dengan mengambil tindakan korektif sehingga membantu mencapai tujuan dari organisasi. Yang kedua, menilai standar akurasi. Seorang manajer harus membandingkan kinerja yang dilakukan oleh karyawannya. Apakah kinerja karyawannya sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau belum, sehingga manajer bisa mengetahui kualitas kinerja dari karyawannya. Yang ketiga, mengefisiensikan penggunaan sumber daya. Sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, dapat dikelola dengan baik dan efisien dikarenakan proses controlling memastikan karyawan bekerja sesuai standar yang ada. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan. Proses controlling membuat karyawan yang bekerja di suatu perusahaan bekerja secara maksimal, dikarenakan mereka tahu bahwa kinerja mereka akan dinilai, apakah pekerjaan mereka sudah sesuai dengan standar, sudah memuaskan atau belum, yang dimana penilaian tersebut berefek pada karir mereka. Yang kelima, menjamin tidak adanya kecurangan. Proses controlling akan memastikan semua aktivitas kecurangan-kecurangan tidak terjadi, seperti mencuri, korupsi, menunda-nunda pekerjaan, berperilaku yang buruk, dan lain-lain. Yang terakhir, menyelaraskan koordinasi antar departemen. Proses controlling akan memastikan koordinasi antar semua departemen organisasi selaras, karena koordinasi sangat diperlukan agar tercapai tujuan organisasi dengan baik. Dengan demikian, proses controlling dalam manajemen organisasi sangat berpengaruh bagi organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. Jenis-jenis pengendalian manajemen. Di sini ada 5. Yang pertama itu pengendalian pencegahan atau preventive controls. Pengendalian ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan. Lalu yang kedua ada pengendalian deteksi atau detective controls. Pengendalian ini berfungsi untuk mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. Yang ketiga ada pengendalian koreksi atau corrective controls. Pengendalian koreksi melakukan koreksi masalah-masalah yang teridentifikasi agar tidak terulang kembali. Lalu yang keempat ada pengendalian pengarahan, directive controls. Pengendalian yang dilakukan saat kegiatan berlangsung agar kegiatan tersebut sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dan yang terakhir ada pengendalian kompensatif, compensating controls, yaitu pengendalian ini dimaksudkan untuk memperkuat pengendalian yang terabaikan. Prinsip-prinsip pengendalian atau controlling. Menurut Harold Koch dan Crilley O'Daniel menyebutkan bahwa prinsip-prinsip pengendalian adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip tercapainya tujuan. Pengendalian harus ditunjukkan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan koreksi untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari perencanaan. Yang kedua, prinsip efisiensi pengendalian. Prinsip ini bertujuan untuk menghindarkan deviasi atau penyimpangan dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal di luar dugaan. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab pengendalian. Prinsip pengendalian ini hanya dapat dilaksanakan apabila manajer dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana. Yang keempat yaitu prinsip penyesuaian dengan organisasi. Jadi pengendalian harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Yang kelima yaitu prinsip pengendalian langsung.
Jadi, mengusahakan adanya bawahan yang berkualitas baik. Yang keenam yaitu prinsip pengendalian individu. Jadi, pengendalian dan teknis harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Yang ketujuh yaitu prinsip relaksi perencanaan. Jadi, perencanaan harus disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan. Yang termasuk ke dalam prinsip-prinsip pengendalian yang selanjutnya yaitu prinsip standar atau principle of standard. Pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai. Yang selanjutnya yaitu prinsip pengawasan terhadap strategis atau principle of strategic response control. Pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan perhatian yang ditentukan oleh faktor-faktor yang strategis. Yang selanjutnya yaitu prinsip perkecualian atau the exception principle. Perkecualian dapat terjadi dalam keadaan tertentu ketika situasi berubah. Yang selanjutnya yaitu prinsip peninjauan kembali atau principle of review. Sistem pengendalian harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan. Nah, yang terakhir yaitu prinsip tindakan atau principle of action. Pengendalian dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran rencana organisasi, staffing, dan Proses pengendalian manajemen. Ada beberapa langkah dalam proses pengendalian manajemen. Langkah yang pertama yaitu menetapkan standar atau establishing standards. Yang dimaksud dengan standar di sini adalah sasaran atau target yang harus dicapai dalam menjalankan fungsi manajemen. Langkah yang kedua yaitu mengukur kinerja atau performance measurement. Pengukuran kinerja harus berada pada unit atau satuan yang sama dengan kriteria yang telah ditentukan. Langkah yang ketiga dalam proses pengendalian manajemen yaitu membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan. Langkah penetapan standar dan langkah pengukuran kinerja pada dasarnya adalah langkah persiapan, sedangkan langkah perbandingan ini adalah langkah aktif yang harus digunakan oleh manajemen. Langkah terakhir yaitu langkah yang keempat, mengambil tindakan koreksi atau perbaikan. Taking corrective action. Jika penyimpangan yang terjadi merupakan penyimpangan kecil yang masih dapat diterima, maka tidak perlu melakukan tindakan korektif. Namun, jika penyimpangan yang dilakukan merupakan penyimpangan besar, maka harus segera mengambil tindakan ini.